Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi begitu kan soal pernyataan Pak JK dan kemudian siapa yang membawa seorang Jokowi ke Jakarta. Banyak muncul narasi-narasi Pak JK mengatakan saya yang bawa Jokowi ke Jakarta. Nah, Hasan Nasbi ini berbeda begitu kan, mengatakan yang paling getol sekali, yang paling kuat, yang paling ngotot sekali begitu yang untuk dibawa ke Jakarta, yaitu adalah Prabowo Subianto. Ternyata ada 3 orang yang kemudian membawa Jokowi, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian adalah Pak JK. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Presiden Prabowo Subianto yang membawa nama Jokowi ke Jakarta, kenapa pertarungan politik begitu kan ya? Pemilihan presiden antara Prabowo dengan Jokowi begitu kok menjadi menjadi lawan begitu kan ya saat itu. Kalau memang ada sumbangsi besar terhadap Presiden Prabowo Subianto, kenapa Jokowi melawan itu? Itu kan logikanya. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi seperti ini. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Saya ada di pusaran itu pada waktu itu. Jadi saya mau mulai cerita sekitar mungkin tanggal 6 Maret 2012. Itu dilakukanlah sebuah fit and proper test di kantor DPP PDI Perjuangan, waktu itu masih ada di Lenteng Agung. Ada 2 orang yang menjalani fit and proper test calon gubernur DKI pada waktu itu. Yang pertama itu Joko Widodo, Pak Jokowi, mantan gubernur DKI. Nah, di hari yang sama saya juga sebuah acara yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Waktu itu yang saya kira cerita begitu kan. Ya, cerita dari apa yang kemudian kenapa Jokowi sampai ke Jakarta begitu. Ternyata sumbangsi terbesar itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Nah, setelah diuji diwawancarai begitu kan oleh PDIP ya, mungkin Anda kuat nggak untuk membiayai para saksi dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Biasa kalau orang mau calon kan ditanya itu begitu kan. Termasuk salah satu yang kemudian yang menjadi kekuatan Jokowi untuk survei yaitu apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Justru Hasan Nasbi ini membongkar bagaimana yang terjadi sebenarnya terhadap Jokowi. Pantesan masuk gorong-gorong survei naik tinggi. Coba kita lanjutkan. Ini menarik, bro. Mengundang saya Pak Jarod Saiful Hidayat. Saya diminta presentasi hasil survei waktu itu bersama Indobarometer tentang peluang siapa yang paling mungkin untuk terpilih menjadi calon gubernur DKI tahun 2012. Waktu itu saya sudah menjadi promotor Pak Jokowi. Karena saya sudah jadi promotor Pak Jokowi dari Desember tahun 2011. Nah, itu kan sudah jadi promotor Pak Jokowi begitu kan ya. Memang sejak dulu itu ya memang yang digaungkan itu adalah survei begitu. Jadi pada akhirnya terbongkar sendiri, Bos. Jadi terbongkar sendiri pada akhirnya kan. Ya coba kita dengarkan ceritanya begitu kan. Ya ini nih. Coba kita dengarkan ya. Telepon saya. Pak Jokowi cerita bahwa beliau hanya menjalani fit and proper test selama 5 menit saja. Tanpa ada pertanyaan macam-macam. Yang ditanyakan itu cuma satu lah kira-kira. Intinya ini Jakarta, pilkadanya pasti mahal. Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Gitu. Anda punya logistik nggak untuk itu? Pak Jokowi cuma jawab, iya saya mampu. Tapi kalau ditanya berapa, Pak Jokowi nggak, ya mampunya berapa, Pak Jokowi nggak mau jawab. Pak Jokowi cuma bilang, ya ada, mampu. Gitu. Sementara kandidat yang lain itu menjalani fit and proper test 1 jam. Ya fit and proper test yang gitu ya, ogah-ogahan aja gitu. Pasti mahal. Malamnya beliau cerita soal itu, kemudian saya jawab, Pak, memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu. Memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu, karena orang yang fit and proper test Bapak masuk ke ruangan tempat saya, cocoknya nanti diorbitkan di Jawa Tengah aja. Ya, karena partai di sana juga kuat, sementara
Nah, itu ya. Karena Jokowi itu ternyata sudah direncanakan untuk masuk ya menjadi calon gubernur ya Jawa Tengah. Ya, kenapa kok DKI Jakarta? Karena akibat sumbangsi terbesar dari seorang Presiden Prabowo Subianto dengan Pak JK. Udah, masa seperti ini tidak tahu berterima kasih dong begitu kan? Harus berterima kasih lah. Karena cerita-cerita ini mungkin sudah akan muncul lagi begitu kan? Ya, akan muncul lagi. Coba kita dengarkan aja lah. Ya biar para termul itu tahu. Kalau di Jakarta itu pilkadanya mahal dan Pak Jokowi kayaknya nggak akan mampu. Ngongkosin saksi aja mungkin Pak Jokowi tidak akan mampu gitu. Nah, saya bilang tapi kan Bapak punya pendukung setia, pendukung yang sudah lebih dahulu menyatakan akan mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Lalu Pak Jokowi berinisiatif menelpon mereka. Nah, yang ditelepon oleh Pak Jokowi itu waktu itu malam itu adalah Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak Yusuf Kala, ya, dan Pak Jan Farid. Begitu menurut cerita. Nah, itu yang kan memang ada sumbangsi Pak JK di situ begitu. Yang ditelepon Pak JK, yang ditelepon juga adalah Presiden Prabowo Subianto. Pada waktu itu Prabowo begitu kan ya. Masih Ketua Umum Gerindra, Hasim, ya adiknya Prabowo. Jadi ini sumbangsi terbesar. Pertanyaan sekarang adalah kenapa saat Presiden Prabowo Subianto maju sebagai sebagai calon presiden, kenapa seolah-olah menjadi pertanda bahwa seolah-olah dikhianati? Kan itu begitu kan? Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Nah, yang membawa Pak JK, Prabowo begitu kan ya. Kenapa Prabowo saat menjadi rival politiknya pada waktu itu begitu kan tidak mengalah begitu. Kenapa yang digoreng terus Anies Baswedan? Aduh, sudah terbongkar. Terima kasih Hasan Nazmi sudah membongkar ini. Aduh. Ya, termol masih kurang apa? Masih kurang apa, baik? Coba, padahal ini sudah apa yang disampaikan oleh Hasan Nazmi ini, ya sudah akurat 100% begitu kan. Masih tidak percaya itu begitu. Coba kita dengarkan lagi ya. Cerita Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setelah menelpon mereka kembali teleponan dengan saya menyatakan bahwa orang-orang ini komit mendukung Pak Jokowi. Ya walaupun misalnya PDI nanti nggak ngasih misalnya, tapi orang-orang ini komit untuk mendukung Pak Jokowi di Jakarta. Dan mereka akan berusaha untuk mendekati PDIP supaya mau mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Jadi sudah jelas kan, ya yang paling ngotot di situ adalah Prabowo Subianto. Kenapa para pendukung-pendukungnya tidak mengatakan bahwa, sudah dibawa ke Jakarta, ya, tiba-tiba seolah-olah dikhianati Presiden Prabowo Subianto saat menjadi calon presiden pada waktu itu. Kenapa kalau Anies Baswedan digoreng habis-habisan? Aduh, tapi pada waktu itu ternyata Prabowo ya dilepeh begitu kan ya. Ya terus kemudian belakangan PDIP yang kemudian seolah-olah dikhianati begitu. Yang mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden. Karena memang nampaknya permainan-permainan seperti ini jangan-jangan ya bermain berapa kaki begitu. Dugaan saya itu begitu kan. Makanya kan cerita-cerita ini kan sudah muncul fix begitu kan. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Kalau bukan karena Pak JK, kalau bukan karena Presiden Prabowo Subianto, saya yakin ya tidak akan bisa untuk menjadi calon presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta, apalagi begitu kan. Ternyata berapa kali? 2 kali Presiden Prabowo Subianto kalah begitu kan. Ya akibat politik-politik itu begitu. Ya coba kita dengarkan lagi. Ini menarik sebenarnya. Jadi Pak Prabowo itu waktu itu sangat kagum dengan cara Pak Jokowi mengelola Solo dan ingin cara-cara yang baik mengelola Solo itu kemudian dibuatkan di Jakarta supaya ada best practice cara mengelola kota di Indonesia. Ya, makanya Pak Prabowo itu ngotot sekali untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Dan jangan tapi kan pada akhirnya kan tidak tuntas. Seorang Jokowi kan tidak tuntas menjadi gubernur di Jakarta. Saking ambisinya lalu kemudian menjadi seorang presiden. Ya lawan Prabowo pada waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah,
letak terima kasihnya Jokowi kepada Prabowo apa? Itu kan cerita-cerita ini kan sudah lama sebenarnya Pak ya. Saat Presiden Prabowo Subianto dulu ya menjadi calon presiden, ya Jokowi itu pernah dikritik, tapi dia seolah-olah hanya karena PDIP yang membawa. Padahal kan cerita-cerita ini sudah apa namanya sudah sebar luas begitu kan. Apalagi diperkuat seperti ini. Kalau bukan karena Prabowo dan Pak JK kan itu logikanya begitu. Dan pada akhirnya Prabowo ditinggal pada waktu itu begitu kan. Mencalonkan diri sebagai seorang presiden, ya seorang Jokowi dengan Pak JK, lalu kemudian ya tahun 2024 ya PDIP yang ditinggal. Saling bolak-balik begitu kan. Inilah cerita-ceritanya. Coba kita lanjutkan. Lupa yang menemukan nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan ngotot menjadikan Ahok sebagai pasangan Jokowi itu juga Prabowo Subianto namanya. Nah, itu. Kita lihat saja. Ya, Ahok juga ya yang waktu itu menjadi kader Partai Gerindra begitu kan. Jadi saya kira banyak kontribusi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Jokowi begitu kan ya. Apalagi Pak JK juga begitu. Saya kira termol-termol itu kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Hasan Nasbi ini seharusnya berterima kasih. Menjadi orang kampung, menjadi seorang presiden karena dibawa oleh Prabowo, karena dibawa oleh Pak JK begitu kan. Walaupun Presiden Prabowo Subianto 2 kali dikalahkan oleh Prabowo oleh Jokowi begitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba PDIP seolah-olah dikhianati. Jadi saya menduga hal-hal seperti ini bisa saja menjadi bolak-balik apa namanya berita-berita oleh para termol begitu. Ya akui saja lah biar gampang. Iya memang saya dibawa oleh Prabowo, memang saya dibawa oleh Pak JK. Gampang. Kenapa kamu malu untuk mengakui itu begitu? Seharusnya kan tidak perlu malu untuk mengakui, ya. Kenapa? Karena kita lihat saja begitu. Politik itu siapa yang bawa nanti begitu kan, ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.